Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih bergegas menuju ke alam bintang kehancuran. Fearless Art pada saat ini melesat ke dalamnya hanya dengan satu tarikan nafas dan kehampaan aneh pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening melihat seluruh dunia yang seperti prisma poligonal. Seluruh ruang pada saat ini tampak tidak stabil dengan langit terbagi menjadi 3 bagian. Ada banyak puing-puing di mana-mana di sekitar tempat ini dan dapat dikatakan bahwa tempat ini seperti kuburan massal. Tempat ini juga bisa dikatakan seperti tempat pembuangan sampah di seluruh lautan kehampaan. Benda terapung yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini benar-benar membuat segalanya di tempat ini menjadi keruh. Sementara itu Lei Ji melihat guntur hitam menderu di atas kepalanya dan berteriak agar semua orang berhati-hati. Lei Ji pun lanjut segera mengangkat telapak tangannya dan beberapa sinar guntur menyambar dari tubuhnya. 2 guntur yang berbeda warna pada saat ini saling berhadapan dan ledakan keras terjadi. Keduanya saling menghancurkan dan kekuatan penghancur ini seketika menyapu ke sekeliling. Xiao Yan juga pada saat ini buru-buru menuangkan origin Qi-nya untuk perlindungan dari serangan tersebut. Dengan pukulan ini seluruh ruang pada akhirnya bergetar dan seketika hancur. Xiao Yan segera meminta Ding Yue untuk menyingkirkan bahtera dan mengajak Xia Zhenghui untuk bersembunyi di cincin penyimpanan luar angkasa. Keduanya pun seketika segera mengikuti instruksi dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengalihkan pandangannya ke arah Lei Ji karena dengan adanya Lei Ji guntur hitam seperti sebelumnya bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Lei Ji juga pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan dan segera berteriak agar mereka segera pergi. Keduanya berubah menjadi kilatan cahaya dan terbang melintasi dunia bintang kehancuran. Tujuan mereka pada saat ini sangat jelas yakni menemukan asal-muasal lokasi guntur penghancur kehampaan. Pada akhirnya beberapa hari kemudian Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini terlihat bersembunyi di ngarai untuk beristirahat. Mereka pada saat ini perlu menganalisis lokasi spesifik di tempat ini demi menghindari kecelakaan. Pada saat ini juga guntur liar segera meledak di langit dari waktu ke waktu. Awan petir juga pada saat ini berkumpul di area yang sangat luas, banyak juga lubang yang sangat dalam yang diakibatkan oleh hantaman dari guntur-guntur. Setelah Xiao Yan dan Lei Ji masuk ke bagian terdalam mereka juga menemukan bahwa mereka bukan satu-satunya sosok yang berada di tempat ini. Xiao Yan telah melihat banyak sosok dan Xiao Yan telah menyembunyikan aura mereka demi menghindari ditemukan oleh sosok-sosok tersebut. Oleh karena itu keberadaan Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini masih belum bisa diketahui oleh sosok-sosok tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas dan setelah beberapa saat beristirahat pada saat ini Xiao Yan segera menyipitkan matanya. Xiao Yan berkata kepada Lei Ji bahwa jika mereka terus bergerak maju maka akan semakin banyak guntur hitam yang menyambar. Jika mereka terburu-buru seperti ini sepertinya mereka benar-benar akan dihancurkan berkeping-keping. Mereka pada saat ini harus menemukan cara agar mereka bisa terhindar dari guntur-guntur hitam tersebut. Lei Ji pada saat ini menganggukkan kepalanya dan keduanya berpikir bahwa guntur hitam ini memiliki kecerdasannya sendiri. Mereka juga menyadari tampaknya guntur hanya akan menyerang benda bergerak apapun tanpa pandang bulu. Lei Ji pada akhirnya mengerutkan kening sebelum akhirnya dirinya segera menatap ke arah guntur hitam yang berada di telapak tangannya. Lei Ji segera membuka mulutnya dan menelan guntur hitam tersebut dan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk menekan guntur hitam. Cahaya guntur hitam ini dengan paksa segera dikunci ke dalam tubuh Lei Ji. Sesaat berikutnya sosok Lei Ji melesat ke langit dan ingin memverifikasi apakah ide di benaknya memang benar. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan awan guntur yang mengeluarkan guntur hitam yang sangat tebal. Tetapi pada saat ini pemandangan aneh segera muncul karena cahaya guntur ini seketika padam. Beberapa cahaya guntur yang baru saja melesat pada saat ini sama sekali tidak menimpa ke arah Lei Ji.
Sementara itu Lei Ji pada saat ini mengangkat telapak tangannya dan meraih guntur hitam yang baru saja terjatuh. Lei Ji pada akhirnya segera turun dan menyerahkan guntur hitam di tangannya kepada Xiao Yan. Lei Ji lanjut berkata kepada Xiao Yan agar mereka pada saat ini menjadi bagian dari mereka. Hanya dengan cara ini mereka akan bisa terus melangkah lebih dalam. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening menatap ke arah Lei Ji. Tampaknya Lei Ji benar-benar sedang meremehkan kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa guntur hitam ini benar-benar akan sangat sulit diterima oleh kekuatan fisik Xiao Yan. Melihat tatapan Xiao Yan yang sedikit ragu pada akhirnya Lei Ji segera berkata bahwa dirinya akan melindungi Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak dapat memurnikan guntur hitam ini bagaimana mungkin Xiao Yan akan memurnikan jantung guntur? Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan secara alami mengetahui hal tersebut. Pada akhirnya setelah sedikit ragu Xiao Yan pun membuka mulutnya dan menghirup guntur ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian guntur hitam ini tampaknya tiba-tiba menjadi gila. Guntur hitam ini mengalir sembarangan di dalam tubuh Xiao Yan menyebabkan meridian di tubuh Xiao Yan hancur. Guntur hitam ini juga langsung memecahkan lubang berdarah di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya bergumam bahwa kekuatan guntur ini sangat kuat. Sementara itu Lei Ji pada saat ini tidak banyak berbicara dan tetap bersiap untuk membantu Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih tidak ingin menyerah dan terus-menerus menekan kekuatan guntur di dalam tubuhnya. Bersamaan dengan luka di tubuh Xiao Yan yang diperbaiki dengan cepat guntur hitam juga pada saat ini masih terus menyapu dengan liar di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini seketika menyadari bahwa benar-benar sangat sulit untuk menekan pemurnian ini. Tampaknya Xiao Yan benar-benar harus menggunakan kekuatan asal-usul dunia lain yakni jantung api. Keduanya memang merupakan kekuatan yang berbeda tetapi keduanya tetap merupakan energi yang sangat ganas. Nyala api memiliki jangkauan yang lebih luas sementara guntur memiliki kekuatan yang sangat kuat. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Singkatnya api dan guntur memiliki tujuan yang sama dan sepertinya Xiao Yan akan bisa menekan guntur ini dengan jantung api. Xiao Yan pada akhirnya segera melonjakkan api miliknya untuk menekan paksa guntur di dalam tubuhnya. Pada akhirnya Xiao Yan pun berhasil menaklukkan guntur ini. Namun saat yang bersamaan Lei Ji pada saat ini segera kembali menangkap guntur dan menyerahkannya ke arah Xiao Yan. Lei Ji pada saat ini menyerahkan banyak guntur kepada Xiao Yan dan Xiao Yan hanya bisa mematuhi perintah Lei Ji untuk memurnikan guntur-guntur ini. Lei Ji berkata kepada Xiao Yan agar Xiao Yan pada saat ini meneruskan melakukan pemurnian dari guntur hitam ini. Dengan menyempurnakan guntur hitam sebanyak mungkin bahkan meskipun pada akhirnya mereka tidak dapat menemukan keberadaan dari guntur surgawi penghancur kehampaan, maka Xiao Yan akan masih bisa dapat meningkatkan kekuatan fisiknya dan perjalanan ini tidak akan sia-sia. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera kembali memurnikan guntur-guntur yang diberikan oleh Lei Ji. Dalam beberapa hari pada akhirnya Xiao Yan telah menyelesaikan pemurnian 10 guntur. Xiao Yan dan Lei Ji lanjut melakukan perjalanan dan bergegas menuju ke bagian terdalam. Petir pada saat ini masih terus mengalir dan menyambar tetapi tidak ada satupun guntur hitam yang menyambar keduanya. Namun tidak lama kemudian awan petir hitam di ujung kejauhan pada saat ini terlihat menggulung. Awan petir ini membentuk pusaran awan hitam besar di mana kilatan petir yang tidak terhitung jumlahnya menyambar dengan ganas. Lei Ji pada akhirnya segera terkejut dan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah guntur cair. Xiao Yan juga pada saat ini melihat perubahan yang terjadi di awan guntur dan mengeluarkan desisan dingin. Pemandangan seperti ini pernah Xiao Yan lihat di tempat di mana Lei Ji tersegel sebelumnya. Guntur ini juga berisi kekuatan yang sangat agung dan benar-benar memiliki daya hancur yang kuat.
Namun pada saat ini Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa kekuatan guntur yang berada di hadapan mereka lebih kuat lagi. Guntur ini mengalir langsung dari udara dan jika dilihat dari kejauhan guntur ini tampak seperti air terjun yang terjatuh. Guntur-guntur halus ini membentuk lautan petir cair di bawah dan menyebar ke segala arah. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan bersamaan dengan Xiao Yan yang memasuki tempat ini Xiao Yan segera menyadari ada beberapa sosok yang muncul di sisi kejauhan. Mereka juga tampak bergegas menuju kedalaman dan ketika Xiao Yan melihat sosok tersebut, sosok yang berada di kejauhan juga pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiao Yan pada saat ini tidak lagi menekan auranya. Xiao Yan tidak pernah berpikir akan ada orang lain yang akan bisa datang ke tempat ini. Xiao Yan juga berpikir tampaknya orang-orang di sini juga memiliki metode yang sama dengan Xiao Yan. Namun dari kejauhan sosok yang baru saja menoleh ke arah Xiao Yan benar-benar tidak terlalu mempedulikan Xiao Yan dan segera melesat menuju ke kedalaman. Xiao Yan pun hanya bisa menatap ke arah sosok yang pada saat ini bergegas melesat ke arah langit. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan melihat pemandangan yang mengejutkan. Xiao Yan melihat sebuah istana dan bertanya mungkinkah guntur surgawi penghancur kehampaan ada di istana ini? Lei Ji pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu belum tentu, mereka harus pergi dan dengan begitu maka mereka akan bisa mengetahuinya. Xiao Yan pun mengangguk sedikit dan setelah melihat sosok yang sebelumnya melesat Xiao Yan menyadari bahwa selain dari sosok-sosok ini ada juga beberapa sosok lainnya. Mereka sepertinya sedang menuju ke istana tengah yang berada di atas lautan guntur. Xiao Yan pada saat ini bertanya di dalam hatinya bagaimana mungkin mereka bisa datang ke tempat ini. Jika mereka bisa melakukan hal tersebut tentu saja mereka bukanlah orang biasa. Chang Yuhua juga pada saat sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang selamat. Namun ternyata hal itu merupakan spekulasi karena Chang Yuhua belum pernah masuk ke tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya melesatkan kekuatan spiritual untuk mendeteksi kekuatan-kekuatan yang ada di tempat tersebut. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan awalnya berpikir akan ada seorang dogat bintang 5. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Lei Ji segera mengajak Xiao Yan untuk kembali bergegas maju menuju ke istana. Dengan cepat keduanya pada saat ini melesat dan setelah sampai Xiao Yan menemukan ada lebih dari satu kelompok orang yang datang ke sini. Ada sebuah alun-alun besar di depan istana dan di alun-alun tersebut ada ratusan sosok yang berdiam diri. Hal yang menarik perhatian Xiao Yan adalah terdapat 9 anjungan terapung di alun-alun. Di 9 platform yang terapung ini ada sekelompok orang yang sedang duduk bersila. Sementara itu sosok-sosok yang berada di bawah platform sepertinya sedang menunggu giliran untuk bisa naik ke atas platform terapung. Xiao Yan juga bisa melihat bahwa sosok-sosok di atas platform yang terapung memiliki ekspresi yang garang. Sepertinya kesembilan dari platform terapung ini adalah kunci untuk bisa memasuki istana. Setiap kelompok juga sepertinya harus bersaing untuk mendapatkan kualifikasi agar bisa naik ke atas platform terapung tersebut. Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini memperhatikan ke arah platform-platform yang melayang di udara. Di hadapan dari platform ini terlihat ada gerbang besar dan sepertinya mereka harus menghancurkan gerbang tersebut. Salah satu sosok yang merupakan pemimpin dari salah satu platform terapung pada saat ini segera mulai berbicara. Sosok ini adalah seorang pria dengan tubuh bagian atas telanjang dan ditutupi oleh armor perunggu. Ada pola guntur dan kilatan cahaya guntur di armor miliknya dan sosoknya segera berbicara dengan suara yang dalam. Pria tersebut berkata agar semua orang pada saat ini jangan menahan apapun. Mereka harus menghancurkan tembok guntur ini bersama-sama dan setelah berhasil masuk, siapakah yang mendapatkan rezeki semuanya tergantung pada keberuntungan dan kemampuan masing-masing.
Semua sosok yang pada saat ini berada di platform terapung seketika berdiri, mereka memandang ke arah dinding guntur di depan mereka. Pria yang sebelumnya berteriak juga pada saat ini kembali berbicara bahwa dirinya tahu mereka semua memiliki keberatan. Ini adalah kali kelima bagi mereka untuk mencoba dan dirinya berharap mereka tidak membuang-buang waktu. Sebaiknya mereka semua menggunakan kekuatan terkuat untuk bisa menghancurkan dinding guntur ini dalam satu kali gerakan. Setelah selesai bicara, kelompok dari pria ini pun seketika memancarkan kekuatan guntur yang kuat. 8 platform lainnya juga pada saat ini segera menatap ke arah dinding guntur dan mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Sementara itu di masing-masing bawah platform pada saat ini terdapat sekelompok orang yang mendukung orang-orang yang berada di atas platform. Pada akhirnya ledakan segera terjadi dengan orang-orang yang berada di atas platform terapung yang melakukan tindakan bersama-sama. Sumber origin ki mereka seketika berubah menjadi guntur dan mereka menggunakan metode mereka masing-masing untuk membombardir tembok guntur. Segera setelah itu suara gemuruh yang memekakkan telinga pun seketika terjadi. Seluruh dinding guntur tiba-tiba bergetar dan sepertinya akan segera runtuh. Pria yang sebelumnya berteriak juga pada saat ini kembali berteriak agar semua orang jangan menahan diri. Mereka harus segera menghancurkan gerbang guntur ini berkeping-keping dalam satu gerakan. Semua orang pada saat ini segera meningkatkan intensitas serangan mereka masing-masing. Tembok guntur juga pada saat ini menjadi semakin bergetar hebat, namun tembok guntur yang mereka harapkan hancur pada saat ini benar-benar masih sanggup bertahan. Justru sesaat kemudian pada saat ini ledakan segera terjadi dengan banyak guntur hitam yang menyapu ke arah semua orang. Serangan acak ini benar-benar membuat semua orang terkejut dengan banyaknya guntur hitam yang turun. Kulit kepala semua orang pada saat ini seketika menjadi tegang. Mereka segera mengangkat tangan untuk mengeluarkan sumber origin ki dan memblokir guntur-guntur ini. Xiao Yan dan Lei Ji juga pada saat ini mengambil tindakan untuk melindungi diri masing-masing. Ratusan guntur hitam ini melintas dan tiba-tiba terdengar ledakan serta jeritan di bawah platform. Beberapa orang yang tidak beruntung pada saat ini telah terluka parah oleh guntur hitam tersebut. Sementara itu di atas platform terapung bahkan kondisinya benar-benar lebih tragis. Sejumlah besar guntur hitam membombardir 9 platform terapung, bahkan pada saat ini ada 3 sosok yang berada di atas platform terapung yang tertembak jatuh dan terluka parah. Ketika adegan ini muncul untuk sesaat mereka yang sebelumnya ingin bersaing memperebutkan platform terapung menjadi ragu-ragu. Sementara itu Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah platform terapung yang terlihat kosong. Setelah saling memandang dengan Lei Ji, keduanya pada akhirnya segera bergerak dan menempati salah satu platform terapung. Situasi pada akhirnya segera kembali menjadi normal dan setelah menenangkan diri beberapa saat, beberapa tim yang masih tersisa di 2 platform terapung lainnya pada saat ini segera menghela nafas. Sosok pria yang berkata sebelumnya pada saat ini menjadi orang yang pertama yang menatap ke arah Xiao Yan dan Lei Ji di atas platform. Pria itu seketika mengerutkan kening karena setidaknya di dalam satu platform harus ada sekitar 5 orang. Namun pada saat ini hanya ada 2 sosok yakni Xiao Yan dan Lei Ji dan hal tersebut membuat si pria benar-benar merasa sedikit ragu. Mata pria itu pun menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa tidak semua orang bisa menempati platform terapung. Selain itu jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan, yang terbaik adalah keluar lebih awal. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan melirik ke arah pria tersebut dengan dingin. Sesaat kemudian sosok Xiao Yan seketika melesat dan saat berikutnya Xiao Yan muncul. Xiao Yan sudah berada di hadapan si pria dan Xiao Yan segera melesatkan tinjunya. Si pria juga pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan segera mengangkat tangannya untuk melawan. Pada akhirnya di platform terapung ini kedua tinju saling bertabrakan dengan keras. Saat berikutnya terdengar ledakan dan pria yang sebelumnya berbicara terlempar mundur.
seteguk darah segera keluar dari mulutnya dan lengan dari si pria pada saat ini patah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sudah berada di platformnya bersama dengan Lei Ji. Xiao Yan pada saat ini memiliki ekspresi acuh tak acuh dan bertanya apakah hal tersebut sudah cukup. Area di sekitar tiba-tiba menjadi sunyi dan semua mata tertuju kepada Xiao Yan dengan penuh rasa kagum. Sementara itu sosok yang baru saja terlempar mundur pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya. Raut wajahnya terlihat muram ketika si pria pada saat ini menarik tangannya yang patah. Dengan semburan origin Qi pada saat ini lengan si pria pada akhirnya kembali ke kondisi semula. Pria itu pun segera kembali ke platform dengan sedikit rasa malu dan menatap ke arah Xiao Yan. Setelah beberapa saat sosoknya pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan, sosoknya lanjut berkata bahwa kekuatan Tuan benar-benar sangat kuat. Pria itu juga lanjut memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Dong Hong Feng yang berasal dari Sekte King Lei. Melihat si pria yang pada saat ini tidak memiliki kemarahan, Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan ekspresi. Sementara itu si pria pada saat ini segera kembali memandang ke arah gerbang guntur dan tidak berbicara. Tampak terlihat jelas bahwa pada saat ini sepertinya Xiao Yan benar-benar telah secara otomatis menjadi pemimpin di antara mereka. Sementara itu Lei Ji pada saat ini menatap ke arah dinding guntur dan mulai berbicara perlahan kepada Xiao Yan. Lei Ji berkata bahwa tembok guntur ini bukanlah sesuatu yang aneh. Ini adalah batasan yang dibuat oleh kekuatan dari guntur. Jika mereka ingin menerobosnya dengan paksa kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Jika mereka terus memaksa justru mereka benar-benar akan mendapatkan serangan balasan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan segera melihat ke sekeliling. Lei Ji juga pada saat ini menatap ke arah platform terapung di bawah kakinya. Lei Ji melihat adanya garis-garis yang tidak dapat dipahami yang terukir di platform terapung. Namun Lei Ji segera menyadari bahwa sepertinya ukiran ini tidak mungkin hanya sekedar hiasan. Tampaknya misteri yang pada saat ini belum bisa terpecahkan terletak pada platform terapung ini. Lei Ji pada akhirnya segera mengulurkan telapak tangannya dan menekan keras platform di bawah kakinya. Guntur meraung keluar dari tubuh Lei Ji dan segera mengalir ke arah platform. Segera seluruh platform terapung berguncang dan mulai berputar perlahan. Pada saat yang sama kristal guntur pada saat ini perlahan muncul di dasar alun-alun. Mata semua orang yang melihat pemandangan ini tiba-tiba bersinar terang. Tanpa ragu-ragu mereka semua pada akhirnya segera melakukan apa yang baru saja dilakukan oleh Lei Ji. Sesaat kemudian tiba-tiba sebuah platform terapung diarahkan menuju ke arah kristal guntur di tengah. Sambaran guntur dari platform ini segera melesat menuju ke arah kristal yang berada di tengah. Sesaat kemudian platform lainnya satu demi satu mulai segera mengalami hal yang sama. 9 cahaya guntur pada saat ini berkumpul dan segera menyentuh ke arah kristal guntur. Kristal guntur pada akhirnya tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung dan seluruh kristal menjadi semakin terang. Kristal ini seolah-olah sedang diisi oleh sebuah energi hingga setelah beberapa saat kristal yang bersinar seperti bola cahaya dengan keras mengeluarkan gelombang kejut. Bersamaan dengan hal tersebut sinar guntur yang menghancurkan pada saat ini seketika melesat menuju ke arah gerbang guntur. Gerbang guntur mulai bergetar dan dengan keras sebuah lubang pada saat ini seketika tercipta. Semua orang pada saat ini melotot dan berpikir bahwa ini adalah pintu masuk menuju ke istana. Dalam sekejap pada akhirnya banyak sosok di bawah platform terapung segera bergegas masuk. Lubang besar yang terbuka di dinding guntur ini benar-benar telah memperlihatkan sifat asli sebenarnya dari orang-orang yang berada di sini. Sosok-sosok yang berada di atas platform juga pada saat ini tidak ingin kalah dan segera melesat menuju ke arah lubang. Bagaimanapun hanya ada satu guntur surgawi penghancur kehampaan dan mereka pada saat ini tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Sementara itu Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini sama sekali tidak terburu-buru.
Lei Ji pada saat sebelumnya telah memberi peringatan kepada Xiao Yan bahwa sepertinya jantung guntur tidak berada di istana ini, tetapi meskipun begitu pasti akan ada petunjuk yang sangat penting di dalam istana. Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya hanya menatap ke arah sosok-sosok yang bergegas dan begitu semua orang menghilang, Lei Ji pada saat ini menatap ke arah kristal guntur yang berada di tengah. Lei Ji pun mengangkat tangannya dan segera menarik kristal guntur dari udara dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Lei Ji segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ini bukanlah kristal guntur biasa. Lei Ji berpikir ini telah disempurnakan lebih dari 1000 kali, oleh karena itu jika kekuatan guntur cukup maka benda ini akan menjadi senjata yang bagus. Xiao Yan pun memandangi kristal guntur di hadapannya dan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada saat ini berpikir sepertinya Lei Ji benar-benar memiliki temperamen yang sama dengan Xiao Yan. Mereka benar-benar memiliki prinsip jika mereka sampai ke sebuah reruntuhan mereka tidak boleh kembali dengan tangan hampa. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera menghela nafas dan segera memasukkan kristal ini ke dalam cincin penyimpanan. Sementara itu Lei Ji segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka harus segera masuk dan mereka harus tetap berhati-hati. Xiao Yan pun segera mengangguk dan pada saat ini keduanya segera bergegas bersama-sama menuju ke dalam lubang besar. Setelah memasuki gua pada saat ini sebuah istana besar segera muncul di hadapan mereka. Istana ini memancarkan momentum yang sangat dahsyat dan seluruh istana berisi kekuatan guntur yang kuat. Hal ini seketika membuat mata Xiao Yan sedikit memadat dipenuhi dengan keterkejutan. Begitu mereka masuk pada saat ini keadaan dari istana sudah berantakan. Di depan istana ada lebih dari belasan dengan memegang cambuk petir dan mereka semua terlihat hidup. Jelas sekali bahwa untuk memasuki istana ini tampaknya tembok sebelumnya hanyalah sebuah penghalang. Mereka masih harus berhadapan dengan sosok-sosok yang pada saat ini memegang cambuk guntur. Banyak sosok pada saat ini berhadapan dengan patung-patung yang memegang cambuk guntur. Kekuatan dari sosok-sosok ini juga sangat kuat dan pertempuran sengit pada saat ini segera terjadi. Xiao Yan dan Lei Ji juga pada saat ini segera ikut masuk ke dalam pertempuran. Tubuh guntur dewa kuno Xiao Yan pada saat ini meledak dan meskipun kekuatan fisik Xiao Yan hampir tidak bisa menahannya, Xiao Yan memaksakan diri dengan memegang pedang berat misterius dan menghantamkannya ke arah salah satu patung batu. Di bawah ayunan berulang kali pedang berat ini pada akhirnya patung batu itu pun benar-benar runtuh. Melihat kesuksesan Xiao Yan semua orang pada akhirnya kembali mendapatkan kepercayaan diri. Mereka semua seketika menyapu ke arah patung batu dan menghancurkan beberapa patung batu yang tersisa. Sementara itu Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini memimpin dalam menerobos dan bergegas masuk ke dalam istana. Saat mereka memasuki istana mata Xiao Yan dan Lei Ji pada saat ini tiba-tiba menyusut. Mereka pada saat ini bisa melihat ada juga banyak patung batu di tempat ini. Xiao Yan berpikir tampaknya akan ada banyak rintangan yang akan mereka hadapi di istana ini. Bersamaan dengan Xiao Yan yang berpikir pada saat ini terdapat kilatan guntur yang menghantam ke arah patung-patung batu. Patung batu ini pun seketika hidup seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu dan menyerang ke arah Xiao Yan dan Lei Ji. Keduanya pada saat ini kembali menggunakan kekuatan masing-masing untuk berhadapan dengan patung-patung ini. Setelah berhasil menghancurkan beberapa patung pada akhirnya sosok Xiao Yan segera kembali melesat. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan sampai di sebuah ruangan. Istana ini tampaknya tidak hanya terdiri dari satu ruangan saja. Selain itu istana ini juga benar-benar tampak berantakan dan dapat dikatakan bahwa ini merupakan sebuah reruntuhan kuno. Xiao Yan pada saat ini melihat sekeliling dan merasakan bahwa ruangan ini benar-benar dipenuhi dengan energi kematian. Setelah beberapa saat memperhatikan lingkungan di sekitar Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut.
Tempat ini benar-benar sangat bobrok, seolah-olah tempat ini telah dibombardir oleh kekuatan guntur yang tidak terhitung jumlahnya. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa jika dilihat dari tampilan istana ini, tempat ini tampak tidak seperti lokasi dari guntur penghancur kehampaan. Mungkinkah tempat ini telah ditinggalkan oleh mantan pemilik guntur surgawi penghancur kehampaan? Menanggapi hal tersebut, Lei Ji pada saat ini segera berkata bahwa tempat ini sepertinya telah dirampok. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir bahwa tempat ini benar-benar masih belum bisa diketahui kebenarannya. Xiao Yan dan Lei Ji pada akhirnya perlahan berjalan maju. Sesaat kemudian sosoknya segera melihat ada banyak sosok yang pada saat ini terlihat duduk bersila. Xiao Yan menatap ke arah sosok-sosok yang pada saat ini sering duduk melingkar. Xiao Yan pun segera melesatkan kekuatan spiritualnya, tetapi Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakan aura apapun. Tampaknya sosok-sosok yang duduk tersebut benar-benar telah termakan oleh waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Bersamaan dengan Xiao Yan dan Lei Ji yang pada saat ini sedikit terdiam, banyak sosok yang telah menyusul Xiao Yan. Sosok-sosok ini segera melesat menuju ke arah mayat-mayat yang sedang duduk bersila. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening ketika melihat sosok yang duduk bersila sambil melingkar. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, mungkinkah mereka telah melakukan sebuah formasi? Jika dilihat dari bentuknya sepertinya mereka pada saat sebelumnya telah melakukan formasi untuk menahan sesuatu. Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergumam, pada saat ini banyak sosok yang telah sampai di tempat mayat yang melingkar. Begitu mereka sampai pada saat ini beberapa mayat terlihat berubah menjadi abu. Mereka pun seketika terkejut dan bergumam, ternyata tidak ada yang tersisa dari tempat ini. Awalnya mereka sangat senang karena mereka bisa merasakan bahwa sosok-sosok ini memiliki kekuatan yang cukup kuat semasa hidupnya. Dengan begitu jika mereka bisa mendapatkan tubuh dari sosok-sosok ini dan hal tersebut benar-benar akan dapat membantu kekuatan fisik mereka dalam kultivasi, sosok-sosok ini pada akhirnya hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah debu yang pada saat ini bererbangan. Namun setelah beberapa saat debu menghilang, pada saat ini mata semua orang seketika berbinar. Mereka melihat masih ada sosok-sosok mayat yang duduk bersila dan tidak berubah menjadi debu. Mereka pada akhirnya segera melesat untuk berebut tubuh dari mayat ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak tertarik dan hanya menatap ke arah sosok-sosok yang saling berlomba. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan bisa merasakan adanya sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, pada saat ini sosok Lei Ji segera menepuk bahu Xiao Yan. Lei Ji segera menarik Xiao Yan dan keduanya pada saat ini segera melesat mundur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan seketika terjadi. Sosok-sosok mayat yang tersisa pada saat ini dihantam oleh guntur dan tiba-tiba membuka mata masing-masing. Aura yang sangat kuat juga pada saat ini segera menyebar ke segala arah. Merasakan hal ini Xiao Yan pun segera bergumam, mengapa perasaan ini sama seperti apa yang dirasakan dari api iblis absolut. Mendengar gumaman Xiao Yan ini, api iblis absolut pun segera menyatakan keberatannya di dalam tubuh Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Dirinya hanya suka bermain dengan manusia hidup dan dirinya tidak pernah mengendalikan mayat untuk bertempur. Xiao Yan pun menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh api iblis absolut. Xiao Yan pada akhirnya lanjut bergumam mengapa dirinya pada saat ini merasakan adanya sesuatu yang aneh pada sosok-sosok tersebut. Lei Ji pada saat ini menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan memiliki perasaan yang aneh yang sama dengan di dalam diri Lei Ji. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya meskipun Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui apa yang dialami oleh Lei Ji. Namun Lei Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa sosok-sosok ini seharusnya bukan makhluk dari dunia sensi.
makhluk-makhluk ini dari dunia lain dan itulah mengapa Xiao Yan bisa merasakan perasaan aneh yang dirasakan oleh Lei Ji. Mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyusut mendengar penjelasan yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji. Jika sosok-sosok yang meninggal ini berasal dari dunia lain, maka mungkinkah tindakan mereka ini adalah untuk menahan serangan dari pemilik sebelumnya guntur surgawi penghancur kehampaan yang sering main di warung Bude Yanti?